Hello everybody, how are you all? I hope you guys are doing well. On today's lesson, we are going to talk about active and passive voice. Dalam pelajaran kali ini kita akan berbicara tentang active dan passive voice. The active voice describes a sentence where a subject performs the action stated by the verb. In the passive voice, however, the subject is no longer performing the action of the verb, rather is being acted upon by the verb. Jadi di sini dikatakan bahwa di dalam active voice menjelaskan sebuah kalimat di mana subjek itu adalah sebagai pelaku aksi yang dinyatakan oleh kata kerja. Sementara di dalam passive voice adalah subjek tidak lagi menyatakan aksi, tetapi dia sudah menerima aksi. Oke, kita akan melihat contoh-contohnya sesuai dengan tenses yang ada. Oke, yang pertama adalah present continuous tense. He climbs a tree. Dia memanjat pohon. Berarti pasifnya pohon dipanjat oleh dia. Nah, di dalam bahasa Inggris kita akan rubah objeknya adalah the tree. Nah, kita harus cari dulu objeknya di dalam kalimat aktif ini. Kita pindah ke sini, ke awal kalimat untuk kalimat pasif. The tree is climbed by him. Jadi pohon itu dipanjat oleh dia. Ini rumusnya, rumus kalimat active voice, rumus kalimat passive voice. Oke, next tenses. Present continuous tense. Ani is cooking rice. Ani sedang memasak nasi. Nah, nasi ini adalah sebagai objek. Objek dipindah sebagai subjeknya di sini. Rice is being cooked by Ani. Oke. Jadi, nasi sedang dimasak oleh Ani. Nah, artinya kan sama. Ani sedang memasak nasi. Atau nasi sedang dimasak oleh Ani. Oke, next. Past tense. Mr. Bambang taught English yesterday. Mana di sini objeknya? Kita cari dulu objeknya. Kita pindahkan objeknya English. Baru kita tambahkan to be. English. Pakai was, bukan were. English was taught, kata kerja, by Mr. Bambang yesterday. Jadi bahasa Inggris diajar. Kalau di sini dalam kalimat aktif mengajar. Mr. Bambang mengajar. Di dalam kalimat pasif jadi diajar. Bahasa Inggris diajar oleh Mr. Bambang kemarin. Oke. Next. Tensesnya di sini past continuous tense. He was writing a letter. Objeknya a letter. A letter was being written by him. Dia sedang menulis surat. Surat sedang ditulis oleh dia. By him. He dipindah ke jadi him, bukan he. Tapi him. Oke, next. He has written a letter. Ini present perfect tense. He has written a letter. A letter has been written by him. A letter dipindah has been. Kata kerja ketiga by, he-nya dipindah ke sini jadi him. By him. Oke, he has been reading the books for 2 hours. Dia sudah sedang membaca buku itu selama 2 jam. Mari kita cari objeknya. Objeknya pindahkan the book. The book has. Karena bukunya satu pakai to be has. Bukan, kata kerja bantunya bukan have, tapi has. The book has been being read by him for 2 hours. Buku itu sudah sedang dibaca oleh dia selama 2 jam. Oke, next, future tense. He will see me tomorrow. Objeknya di sini adalah me. Me dipindah ke sini ke awal kalimat untuk membuat kalimat pasif jadi I. Me jadi I. I will be seen. Kata kerja ketiga by, he-nya jadi him. Tomorrow. Oke, next, future continuous tense. What you will be watering the plant. The plant sebagai objek dipindah will be being. Mengikuti rumus being. Being watered by Wati. Kalau nama langsung saja dipindah. Oke, next. Mari kita kerjakan soal di bawah ini ke dalam bentuk aktif dan passive voice. Kalimat ke dalam bentuk aktif atau passive voice. Oke, nomor 1. She wrote the story 2 years ago. Nah, menurut kalian tenses ini tenses apa? Ya, past tense. Karena di sini ada kata kerja kedua dalam bentuk
kalimat active voice. Jadi bagaimana merubahnya ke passive voice? Berarti subjeknya adalah the story. The story was written by her. She-nya jadi her, by her, 2 years ago. Oke. Number 2, I clean the house every day. Ini tensesnya apa? I clean the house every day. Berarti present tense. Berarti the house sebagai objek. The house is cleaned by I jadi me. By me every day. Jadi rumah itu jadi dibersihkan oleh saya setiap hari. Oke, what about number 3 here? The problem cannot be solved by them. Nah, di sini adalah bentuknya passive voice. Nah, kita mau rubah ke active voice. Berarti them ini dipindah ke sini jadi they sebagai subjek, sebagai pelaku. Jadi they cannot solve the problem. Kembali lagi, kata kerja ketiga ini jadi kata kerja pertama. They cannot solve the problem. Mereka tidak bisa memecahkan persoalan itu. Kalau di sini di passive voice, masalah itu tidak dapat dipecahkan oleh mereka. Oke, number 4. They are going to visit me. Going to di sini adalah sebagai artinya akan. Going to itu akan. Future. Berarti they are going to visit me. Active voice. Pasifnya me adalah sebagai objek. Kita pindah menjadi I. I berarti to be-nya jadi am. I'm going to be visited by. They jadi them. I'm going to be visited by them. Okay, what about number 5 here? She's writing a letter. Ini adalah active voice. She's writing a letter. Tapi di sini diminta adalah kalimat tanya. Kalimat bertanya, bukan kalimat positif. Tapi dalam bentuk passive voice. Berarti kalau bertanya selalu to be-nya duluan. Is, berarti objeknya kita cari. Is a letter being, kata kerja ketiga, being written by her. Is a letter, apakah sebuah surat sedang ditulis oleh dia. Is a letter being written by her. Ya, karena ini adalah kalimat tanya, bukan kalimat positif. Jadi ini adalah dua-duanya, mau kalimat pasif atau aktif, sama-sama memiliki arti yang sama. They have the same meaning. Jadi kalau kita sebutkan salah satu dalam kalimat aktif atau pasif, artinya sama saja. Okay, I think that's all for today. If you have any question, please don't hesitate to leave your question in the comment section here below. That's all for today. I'll see you in another video. Bye.